Salam bertemu kembali di studio biologi. Nah, kita akan membahas pertama penghambatan kerja enzim. Dalam pengaturan ada juga penghambatan. Apa bedanya? Kalau dalam pengaturan itu ada mekanisme penghambatan itu atau represi misalnya, itu kan karena target udah terpenuhi. Dalam hal ini, kalau penghambatan yang dimaksud dalam hal ini, reaksi itu masih dibutuhkan, tetapi enzimnya dihambat. Tentu akan menimbulkan gangguan. Nah, penghambatan kerja enzim kita bedakan menjadi dua jenis. Pertama, penghambatan secara kompetitif. Kompetitif artinya kan bersaing. Bagaimana prinsipnya penghambatan secara kompetitif? Ini sekarang kita lihat adalah substrat. Ini enzim. Oke. Ini inhibitor. Ini substrat. Sisi aktif inhibitor sama dengan sisi aktif substrat. Sehingga akan bersaing pada sisi aktif enzim. Ini disebut namanya kompetitif. Jadi inhibitor ini sekarang ini sudah berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substrat tidak dapat berikatan atau berinteraksi dengan enzim. Nah, penghambatan seperti ini atau secara kompetitif bersifat reversible. Artinya, setelah pengaruh inhibitor hilang, enzim bisa lagi kembali bekerja secara normal. Lalu yang kedua, penghambatan non-kompetitif. Non-kompetitif berarti tidak bersaing. Inhibitor dan substrat memiliki bentuk sisi aktif yang berbeda. Ini inhibitor, ini substrat, sisi aktifnya. Ini sisi aktif enzim, sesuai dengan sisi aktif substrat. Dalam hal ini, inhibitor menempel pada sisi allosterik enzim, sehingga bentuk sisi aktif enzim berubah. Ini sebelum dihambat oleh inhibitor, setelah dihambat menjadi seperti ini, tidak sesuai lagi dengan substratnya. Inhibitor atau penghambatan secara non-kompetitif ada dua jenis. Pertama reversible, yang kedua irreversible. Irreversible artinya inhibitor itu merusak enzim. Jadi enzim tidak bisa kembali bekerja walaupun pengaruh inhibitor itu sudah berakhir. Itulah penghambatan kerja enzim. Nah, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, kadar air, dan sebagainya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Dalam hal ini kita bahas beberapa faktor. Pertama, suhu. Enzim komponen utamanya protein, maka otomatis sifat enzim itu hampir sama dengan sifat protein. Salah satu sifat protein adalah dipengaruhi suhu, demikian juga lah enzim. Nah, kita lihat grafik pengaruh suhu terhadap enzim, ini 0.
Ya, ini suhu, ini aktivitas enzim, ini titik nol. Nah, kalau kita lihat sampai batas tertentu, penaikan suhu, kalau meningkat sumbu X, akan meningkat sumbu Y sampai batas tertentu. Apabila suhu terus naik, melampaui suhu normal, ini suhu terus kita naikkan, sumbu X terus ditambah, maka aktivitas enzim akan menurun dan akhirnya enzim tidak bisa lagi bekerja. Nah, suhu inilah aktivitas enzim maksimum. Ini. Nah, kita tarik garis kemari, pada suhu berapa enzim bekerja maksimum, itulah suhu optimum. Atau kita sebutkan, suhu optimum adalah suhu di mana enzim bekerja maksimum. Suhu minimum, suhu paling rendah, di mana enzim masih dapat bekerja. Suhu maksimum, suhu paling tinggi di mana enzim masih dapat bekerja. Jadi enzim hanya dapat bekerja pada kisaran suhu tertentu. Lalu pH atau asam basa, pengaruh pH tidak sama untuk setiap jenis enzim. Ada enzim yang bekerja optimum pada suasana asam, misalnya pepsin. Masih ingat toh pepsin? Pepsin itulah enzim yang bekerja di lambung. Lalu ada suasana netral yaitu pitialin. Ini suasana netral, optimumnya netral. Ini enzim yang bekerja di rongga mulut. Ada enzim yang bekerja dalam suasana basa, optimum pada suasana basa. Itu adalah enzim yang bekerja di usus halus, misalnya tripsin, lipase, dan sebagainya. Oke, kita bahas itu mengenai katabolisme. Katabolisme pemecahan senyawa kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana atau dari perubahan zat yang besar ke zat-zat yang lebih kecil. Katabolisme bersifat eksorganik. Contohnya adalah respirasi aerob atau respirasi sel dan fermentasi atau disebut respirasi anaerob. Respirasi aerob atau disebut respirasi sel, dia membutuhkan, reaksi ini membutuhkan O2 bebas dan melibatkan mitokondria. Bahan utama respirasi itu adalah glukosa. Bahan utama respirasi adalah glukosa. Tahap respirasinya yaitu ada 4 tahap jika bahannya glukosa gitu ya. Yaitu glikolisis, dekarboksilasi asam pirufat, Daur Krebs, dan sistem transport elektron. Nah, glikolisis itu adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, bagian ini udah saya berikan di materi yang pernah saya kirimkan itu materinya. Lihat balik ya. Nah, ini glukosa 6-fosfat. Glikolisis itu ada 9 tahap. Ada 9 tahap. Mulai pemecahan glukosa tadi menjadi asam pirufat. Glukosa itu senyawa 6 karbon. Oke, ini. Sama itu ya. Glukosa itu senyawa 6 karbon. Asam pirufat itu senyawa 3 karbon. Apa yang bisa kita simpulkan? Berarti pemecahan glukosa itu, apabila glukosa itu dipecah menjadi asam pirufat, akan menghasilkan 2 asam pirufat. Glukosa kan karbonnya 6. Asam pirufat kan karbonnya yaitu 3. Maka 2 molekul asam pirufat. Glikolisis itu ada 9 tahap, yaitu perubahan glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, seterusnya sampai asam pirufat. Nah, jika ada reaksi seperti ini, ATP, ini ada tanda panah menuju, ini sekarang
jalur reaksinya. Ada ini masuk ATP, keluar ADP, berarti reaksi ini membutuhkan ATP. Reaksi ini membutuhkan ATP. Ini. Reaksi ini membutuhkan ATP, menghasilkan ADP. Kalau ini, reaksi ini menghasilkan ATP. Nah, hasil glikolisis itu terdiri dari apa? Hasilnya, kalau kita hitung kemarin, dari atas ke bawah, ada 2 kali menggunakan ATP. Berarti 2 digunakan ATP. Ini ada 4 dihasilkan ATP. Dibutuhkan 2, dihasilkan 4, maka hasil glikolisis itu 2 ATP. Lalu kita lihat ini, yang keluar dari reaksinya ini. 2 NADH. Ini 2 NADH. 2 ATP tadi, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Itulah hasil dari glikolisis. 2 ATP, 2 NADH, 2 asam pirufat. Oke. Nah, coba dulu kamu dengarkan soalnya. Coba kamu jawab ya soalnya, supaya tidak lupa materi sebelumnya. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Tuliskan hasil dari glikolisis. Tuliskan hasil dari glikolisis. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Bagaimana cara enzim mempercepat reaksi metabolisme atau reaksi kimia? Bagaimana cara enzim mempercepat reaksi metabolisme? Bagaimana cara enzim mempercepat reaksi metabolisme? Soal nomor 3. Soal nomor 3. Jelaskan pengaturan kerja enzim secara penghambatan umpan balik. Penghambatan umpan balik. Lalu yang berikutnya, yang soal nomor 4, ya. Mengapa jika kita menyimpan buah atau makanan dalam lemari es akan lebih tahan lama? Mengapa jika kita menyimpan buah ataupun makanan di dalam lemari es lebih tahan lama dibanding jika kita letakkan di luar lemari es gitu? Mengapa makanan yang kita simpan dalam lemari es lebih tahan lama? Mengapa makanan yang kita simpan di dalam lemari es lebih tahan lama? Oke. Coba dulu dijawab ya. Dicoba dulu dijawab. Oke, atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.